warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 872031915545. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintas budaya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen Bu Sulistiawati MPD dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi. Pengertian komunikasi budaya. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada sesuatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hart Fried Kacang Arab. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sisi komunikasi lintas budaya, komunikasi yang dilakukan oleh dua budaya atau lebih, komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi antar unsur kebudayaan itu sendiri, seperti komunikasi antar masyarakat. Sisi komunikasi lintas budaya, komunikasi yang dilakukan oleh dua budaya atau lebih, komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi antar unsur kebudayaan itu sendiri, seperti komunikasi antar masyarakat. Pengertian komunikasi budaya. Jika kita gabungkan dari kedua pengertian tentang komunikasi dan kebudayaan, maka akan mendapatkan pengertian komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Sejarah komunikasi lintas budaya. Studi tentang komunikasi lintas budaya secara sistematis, ilmiah, dan akademis baru dikaji pada akhir abad 1960-an, awal 1970-an, sebagai bagian tak terpisah dari studi disiplin ilmu komunikasi. Pada intinya, kemunculan studi komunikasi lintas budaya ini didasari oleh ketidakmampuan individu untuk saling memahami pihak lain dalam dinamika pergaulan kehidupan sehari-hari. Istilah antara budaya pertama kali diperkenalkan oleh Edward Hall pada tahun 1959 dalam bukunya The Silent Language. Perbedaan antara budaya dalam berkomunikasi baru dijelaskan oleh David Coberlow 1960 melalui bukunya The Process of Communication and Introduction to Theory and Practice. Below 1960 menggambarkan proses komunikasi dalam model yang diciptakannya. Menurutnya, komunikasi akan tercapai jika kita memperhatikan faktor-faktor SMCR, Source, Message, Channel, and Receiver. Antara source dengan receiver yang diperhatikan adalah kemampuan berkomunikasi, sikap, pengetahuan sistem sosial, dan kebudayaan. Namun dalam hal ini komunikasi antar budaya yang dijelaskan melalui teori etnocentrisme yang berbasis pada konteks komunikasi kelompok atau etnik. Ada beberapa macam karakteristik komunikasi lintas budaya, antara lain: 1. Ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara ada dua budaya atau lebih yang terlibat. Yang keempat, komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu, anggota, masyarakat, maupun dijalin secara berkelompok atau dewasa. Ini dapat dilakukan melalui media. Yang kelima, tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback. Yang dimaksud hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, maupun atau tidaknya dipengaruh. Yang keenam, bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalani,
maka akan menghasilkan kebudayaan baru, dan inilah yang disebut alkulturasi. Dan selanjutnya ini ada beberapa karakter budaya itu sendiri. Yang pertama komunikasi dan bahasa, yang kedua pakaian dan penampilan, yang ketiga makanan dan kebiasaan makanan, yang keempat waktu dan kesadaran akan waktu, yang kelima hubungan-hubungan, yang keenam ada nilai dan moral, yang ketujuh ada rasa diri dan ruang, yang kedelapan proses mental dan belajar, yang kesembilan ada kepercayaan dan sikap. Berikut adalah tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Kebutuhan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya ini semakin terasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Di samping juga karena kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, dan lainnya. Litvin menyebutkan ada beberapa alasan tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang satu, kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Yang kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut, meskipun nilai-nilainya berbeda. Yang ketiga, setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Yang keempat, perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. Yang kelima, pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lainnya. Yang keenam, dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk menghubungkan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Dan yang ketujuh adalah pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian yang kepekaan. Semakin mengancam pandangan dunia orang itu, bagi pandangan dunia kita semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia. Tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya. Dan yang kedelapan ada pengalaman-pengalaman antar budaya sangat menyenangkan dan menumbuhkan kepribadian. Dan yang kesembilan ini ada situasi komunikasi antar budaya tidaklah statik dan bukan pula stereotip, karena itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Dalam konteks ini kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif dan saling memuaskan. Hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya. Hambatan komunikasi atau yang juga dikenal dengan communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Dengan memahami mengenai komunikasi antar budaya, maka hambatan komunikasi semacam ini dapat kita lalui. Ada dua hambatan komunikasi antar budaya yang kita sebut above waterline dan above waterline. Dimensi komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada tingkat masyarakat, kelompok budaya dari para partisipan. Yang kedua, ada konteks sosial dengan terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga, ada saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Kesimpulan dari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada sesuatu penerima atau lebih dengan dimaksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Itu menurut Herbert Changara. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya tergantung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang disebut dengan e-behavior. Yang kedua, ada komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lain.
baik itu kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.